Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yofa Utalia Fahmi, NIM 1813030136, kelas HTND mata kuliah Hukum HAM. Baiklah, penghormatan untuk Bapak dosen pembimbing mata kuliah Hukum HAM, yaitu Bapak Roni Effendi MH. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu buah materi hukum HAM ini, yaitu dengan topik teori-teori hak asasi manusia. Yang sama-sama kita ketahui bahwa HAM atau hak asasi manusia itu ialah hak yang melekat di dalam diri manusia itu secara intern, atau dapat juga diartikan sebagai hak-hak dasar yang melekat di dalam diri manusia sejak mereka lahir sampai kapanpun dan akan berlaku dimanapun mereka berada. Fokus utama dari HAM atau hak asasi ini yaitu fokus utamanya adalah kehidupan dan martabat manusia. Kenapa dikatakan fokus utamanya kehidupan dan martabat manusia? Karena jika martabat manusia itu terganggu seperti adanya pelecehan seksual, kekerasan, penyiksaan, penindasan, dan juga perbudakan dan lain-lainnya, maka sama halnya dengan manusia atau mereka yang tidak memiliki kehidupan yang tidak diatur haknya. Ada istilah lain dari HAM ini, yaitu seperti human right, yang mana diartikan sebagai suatu hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia itu sendiri. Dikatakan universal di sini ialah hak-hak tersebut merupakan eksistensi kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, usia, etnis, budaya, maupun agama dan juga keyakinan mereka masing-masing. Jadi itu sedikit penjelasan dari pengertian HAM. Ada beberapa kalangan para ahli yang mengemukakan atau menggagaskan beberapa teori. Ada 3 teori. Yang teori utama yang menjelaskan asal mula lahirnya pemikiran hak asasi manusia ini. Antara lain ada teori hak kodrati. Hak kodrati di sini adalah hak yang bersifat umum. Artinya, hak yang melekat pada setiap diri manusia tanpa memandang asal-usul dari manusia itu sendiri. Dan hak kodrati ini juga bersifat mutlak. Artinya, hak kodrati ini tidak dapat diambil, dibatasi, dicabut oleh hukum manusia itu sendiri. Contoh dari hak kodrati ini yaitu hak seperti hak hidup, hak untuk memiliki keturunan, hak untuk merdeka, hak untuk mempercayai agama yang lain, dan juga banyak contoh lainnya. Salah satu penemu atau penggagas dari hak kodrati ini yaitu salah seorang ahli hukum, yaitu John Locke, di mana John Locke tersebut berpendapat bahwa semua individu yang dikaruniai alam yaitu hak yang melekat atas hidup, atas kebebasan, atas kepemilikan yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara manapun. Akan tetapi, teori hak kodrati ini tidak semua gagasannya dimasukkan ke dalam hak asasi manusia sekarang ini, karena hak asasi manusia sekarang ini tidak hanya sebatas pada hak-hak sipil dan juga hak politik saja, tetapi juga mencangkup hak-hak ekonomi, budaya, dan sosial. Jadi itu penjelasan dari hak-hak kodrati. Selanjutnya ada teori positivisme. Teori positivisme ini lahir karena adanya kritikan-kritikan buruk dari ahli hukum mengenai hak kodrati yang tadi. Salah satu ahli hukum yang mengkritik besar-besaran terhadap hak kodrati tersebut adalah Jeremy Bentham. Yang mana Jeremy ini ia berpendapat bahwa hak kodrati itu sama halnya dengan seperti anak tanpa ayah.
Karena bagi Jeremy Bentham ini, suatu hak barulah ada apabila ada hukum yang sudah mengatur hak tersebut. Sehingga menurut Bentham atau Jeremy Bentham ini, eksistensi dari manusia ditentukan oleh tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi sebagian besar orang. Dan Jeremy tersebut juga berpendapat bahwa kepentingan individu itu letaknya jauh di bawah kepentingan masyarakat. Sehingga barulah muncul teori positivisme. Teori positivisme ini dikemukakan oleh John Austin, di mana menurut Austin satu-satu hukum yang sahih itu adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat yang disertai dengan sanksi yang tegas. Jadi dapat dikatakan bahwa inti gagasan dari teori positivisme ini adalah suatu hak barulah ada apabila sudah ada hukum yang mengatur hak tersebut. Jadi itu teori positivisme yang dikemukakan oleh John Austin. Selanjutnya ada teori relativisme. Relatif artinya berarti tidak mutlak. Dan relativisme itu diartikan sebagai pandangan bahwa pengetahuan itu dibatasi, baik akal budi yang serba terbatas maupun oleh cara pengetahuan yang dibatasi. Teori relativisme ini berpandangan bahwa nilai-nilai moral dan budaya itu bersifat partikular atau khusus. Artinya bahwa nilai-nilai moral dan budaya tersebut bersifat lokal dan spesifik, sehingga hanya berlaku khusus pada suatu negara. Jadi menurut penganut teori relativisme ini, mereka mengatakan bahwa sebuah hukum tidak akan berjalan dengan efektif apabila suatu masyarakat atau sekelompok masyarakat menentang hukum tersebut karena tidak sesuai dengan norma-norma dan tradisi yang sudah ada. Jadi itu penjelasan dari teori relativisme. Mungkin itu penjelasan dari materi yang saya kemukakan atas topik teori-teori hak asasi manusia ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.